Elpida News and Talk. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan penjelasan lanjutan bahwa BPJS harus melayani seluruh masyarakat Indonesia, baik miskin dan kaya. Idealnya menurut Menkes, BPJS harus mengcover 270 juta rakyat Indonesia, siapapun dia, namun harus didesain dengan baik. Sebelumnya, pernyataan Menkes saat rapat dengan Komisi 10 DPR yang menyindir orang kaya berobat dengan BPJS Kesehatan menuai polemik. Haruskah coverage BPJS Kesehatan dibedakan antara nasabah miskin dan kaya agar tidak membebani BPJS Kesehatan? Saat ini kami sudah tersambung dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Elpida News and Talk. Pak Rahmat, ini yang disampaikan oleh Menkes saat rapat dengan Komisi 9 ya, maksud kami Pak Rahmat. Haruskah nantinya dibedakan gitu antara nasabah miskin dan juga kaya agar tidak jadi beban BPJS Kesehatan, Pak Rahmat? Ya, Mbak Sylvie, sebelumnya Assalamualaikum. Salam sehat buat kita semuanya. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini justru memang menjadi masukan buat kita bersama ya. Berdasarkan amanah undang-undang, nanti BPJS itu kan tidak ada kelas. Artinya tidak kelas, amanah undang-undang itu adalah bahwa pemberian rumah sakit pelayanan itu adalah nanti kelas standar. Nah, ini jadi polemik ya, memang ketika penjelasannya itu diartikan atau diterjemahkan berbeda-beda oleh masyarakat ya. Mbak Sylvie, sebenarnya pada prinsipnya prinsip dari keanggotaan dari BPJS itu ada dua ya, wajib. Jadi artinya wajib itu ya seluruh warga negara tanpa kecuali mestinya menjadi peserta BPJS, entah kaya, miskin, itu menjadi satu kesatuan yang menjadi peserta. Nah, akan diberikan pelayanan fasilitas kesehatan. Nah, yang kedua adalah prinsip gotong royong ya. Gotong royong itu multi ya, artinya multi itu ya yang kaya tentu adalah membayar iuran mandiri, kemudian yang tidak mampu negara hadir melalui pembayar atau dibayar oleh negara melalui PBI. Nah, yang menjadi isu krusial ketika rapat kemarin dan kemudian ada multi tafsir dan diberikan penjelasan oleh Pak Menkes ya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Menkes itu dalam rangka untuk sustainable. Artinya sustainable itu BPJS agar bisa tetap lestari, karena dengan lestari sustainable itu maka dipastikan BPJS bisa memberikan pelayanan kesehatan. Namun pada akhirnya kan kita harus potret ya, selama ini proses yang terjadi yang berlangsung kepesertaan BPJS itu ada yang disampaikan oleh Pak Menkes adalah kurang tepat sasaran ya. Artinya banyak warga yang mampu itu mengakses BPJS dengan iuran yang didapatkan, tetapi yang manfaat yang didapatkan itu jauh lebih besar gitu loh. Nah, itu faktanya seperti itu. Barangkali ada juga banyak yang warga yang untuk fasilitas ke dokter itu tidak perlu ke BPJS, tapi ketika melakukan satu tindakan dokter yang memerlukan biaya besar, operasi bedah, itu banyak orang yang kaya memanfaatkan BPJS ini. Nah, satu sisi ketidaktepat sasaran itu. Yang kedua, ada juga warga yang tidak tepat sasarannya, artinya memang ada juga warga yang mampu tetapi mestinya tidak harus dibiayai oleh negara tapi dibiayai oleh negara PBI. Nah, ini kemarin juga sudah sempat kita ulas bahwa itu memang perlu perbaikan data. Nah, kaitannya dengan Pak Menkes ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Menkes karena sudah ada penjelasannya utuh bahwa pada prinsipnya semua warga negara entah kaya yang miskin itu mendapatkan pelayanan dalam kelas standar. Nah, ketika masyarakat yang dalam hal ini mampu untuk berkeinginan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih dari yang didapatkan yang diberikan oleh BPJS nantinya, karena nanti ada kelas standar semuanya, maka diberikan satu ruang kombinasi terintegrasi antara iuran BPJS kesehatan semua warga negara entah kaya yang miskin atau kurang mampu. Yang kaya adalah terintegrasi dengan BPJS atau dengan asuransi swasta, iurannya BPJS fasilitas dasarnya, kesehatan dasarnya, kemudian ketika mendapatkan keinginan untuk mendapat lebih kombinasi dengan swasta. Nah, ini yang lagi sedang dipotret dan sedang dibahas, rencananya akan segera dalam waktu dekat, kalau tidak salah bulan depan itu akan disampaikan oleh Pak Menkes dalam hal pemerintah agar menjadi guidance. Ketika semua warga negara yang kaya miskin itu menjadi peserta BPJS, tapi ketika yang kaya ingin mendapatkan fasilitas lebih, maka peran swasta itu akan dilibatkan. Intinya gitu, Mbak Sylvie.
Hmm. Tapi harus ada definisi yang rinci gitu ya, Pak Rahmat. Kaya itu yang bagaimana penghasilannya? Karena jangan sampai nanti malah membebani kalangan yang menengah gitu ya, Ya. menengah ke atas. Tapi nanti kira-kira membedakannya bagaimana tuh, Pak Rahmat? Ya, memang ini kan kita juga belum mendapatkan penjelasan yang utuh ya. Tapi paling sederhananya gini ya, apa disampaikan oleh Pak Menkes, ketika ingin para manajer, kemudian orang-orang yang karyawannya itu, sekarang ini banyak juga yang belum, yang tidak menjadi peserta BPJS loh. Masih banyak orang-orang kaya yang menjadi peserta, tapi kita tarik menjadi peserta kita untuk dalam hal ini BPJS, dengan harapan ketika semua warga negara menjadi peserta BPJS Kesehatan, nah kita berikan satu rambu-rambu dengan kombinasi dengan asuransi swasta itu. Memang apa yang disampaikan oleh Mbak Silvi betul sekali, itu juga menimbulkan masalah ketika ada beban harus kerjasama dengan swasta, karena definisi antara kaya dengan yang menengah itu juga akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Makanya ini sedang digodok, kalau dapat informasi dari media ya, pemerintah sedang menggodok bagaimana bentuk teknisnya seperti apa, mendefinisikannya seperti apa. Kalau di media kan cuma hanya sebatas rekening koran, NPWP, kemudian rekening listriknya. Ini saya kira juga harus kita terjemahkan secara detail, jangan sampai nanti menimbulkan kegaduhan baru, bahwa yang kalangan menengah yang mestinya itu menjadi hak untuk menjadi peserta BPJS kelas standar kemudian diwajibkan untuk menjadi peserta dengan kolaborasi atau kombinasi dengan swasta. Ini kan juga akan membebani masyarakat juga. Nah, saya kira ini perlu kita dengarkan secara jelas yang utuh nanti Pak Menkes dalam rangka kombinasi atau terintegrasi BPJS dengan iuran dengan asuransi swasta itu harus kita mendengarkan secara utuh, karena kita baru mendengarkan kulitnya saja, tapi makanya kita akan bersabar dulu Mbak Silvi, bagaimana skenario-nya, bagaimana arahnya, dan desain grand design yang melibatkan swasta. Saya kira juga tidak mudah gitu ya, ketika tiba-tiba yang sudah stabil swasta tiba-tiba harus berbagi ceruk kue ya. Nantinya kan pembayarannya kan tidak boleh double ya, mana yang harus diberikan oleh BPJS, di atas itu juga harus menjadi dibayarkan kepada swasta yang selama ini sudah dinikmati swasta semuanya gitu loh. Jadi mau dasar apapun sampai manfaat yang lebih, swasta yang mengcover semuanya. Nah, sekarang kan akan dibagi ya, yang fasilitas dasar semuanya kesehatan akan diterima oleh BPJS. Nah, di atas dasar akan dikombinasi dengan swasta. Ini kan juga butuh komunikasi dengan swasta, belum tentu juga tidak mudah yang kita bayangkan. Jadi saya kira kita akan mendengarkan secara utuh apa sih sebenarnya konsep yang akan idealnya, meskipun secara di dalam rapat kemarin sudah disampaikan secara garis besarnya, tapi belum kita detail menerima dengan utuh begitu, Pak Sil. Kalaupun nanti dikombinasikan ya, kalau menurut Pak Rahmat harusnya bagaimana? Berapa persen misalnya bisa dipakai dari BPJS dan berapa persen dari asuransi swasta gitu? Ya, saya tidak bisa bicara detail saat ini ya, karena kami juga masih mendengar dan masih melihat dari sisi kulitnya saja. Tapi idealnya adalah begini, bahwa agar tercipta BPJS yang sehat, BPJS yang sustainable, syarat utama mutlak untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan. Nah, tadi yang disampaikan beberapa waktu lalu ketika Pak Menkes keluar kata-kata orang kaya ada yang atau banyak orang kaya membebani negara dalam hal BPJS, ya ini perlu kita bedah. Berapa data orang kaya yang justru cuma sebatas menjadi iuran kelas 3, tetapi ketika untuk sakit biasa hanya ke dokter dengan fasilitas pribadi, tapi ketika ada tindakan lanjut operasi kemudian ada langkah lanjut ditanggung oleh BPJS, saya kira itu harus kita kaji secara detail gitu. Jadi saya belum bisa bicara berapa persentasenya, tetapi paling tidak dengan adanya nanti ketentuan berapa iuran yang telah akan ditetapkan oleh negara untuk kelas standar ini, maka semua rakyat yang akan menjadi peserta BPJS ya wajib hukumnya dibayarkan pada BPJS. Tetapi ketika nanti akan lebih mendapatkan pelayanan dari yang disampaikan oleh BPJS, maka pastinya adalah rupiahnya itu adalah sama dulu, Mbak Silvi. Jadi kalau taruh nanti adikan 100.000 untuk kelas standar, makanya orang kaya atau orang yang mampu secara logika ya pasti akan di atas itu akan membayar berapa lagi akan membayar kepada swasta. Nah, ini tidak mudah yang kita bayangkan, tidak mudah yang seperti membalikkan tangan, karena itu jangan sampai ketika kebijakan ini seolah-olah kewajiban gitu loh. Nah, saya kira yang penting adalah, kalau menurut saya adalah yang penting
karena ini adalah BPJS berdasarkan amanah undang-undang itu memberikan pelayanan kepada si kaya dan si miskin, itu tidak ada kelas bahwa BPJS itu hanya sebatas untuk orang miskin, tidak ada. Ini harus kita luruskan bahwa BPJS itu memberikan pelayanan kepada seluruh rakyat kaya dan miskin dan wajib hukumnya. Nah, ketika ada dinamika bahwa ternyata ditemukan dalam hal ini Pak Menkes menemukan data ya, banyak orang kaya yang menjadi peserta BPJS memanfaatkan untuk tindakan-tindakan operasi, tindakan kesehatan yang itu membebani BPJS, itu adalah nomor 2. Tapi yang jelas bahwa kesehatan adalah wajib untuk menjadi peserta BPJS tanpa ada kelas antara kaya dan miskin. Makanya di dalam amanah undang-undang SJSN adalah bahwa pelayanan kelas rumah sakit adalah kelas standar, tidak ada pembedaan kelas 1, kelas 2, dan 3. Nah, ini sedang proses penggodokan. Jadi begitu intinya, begitu, Pak Sil. Apa kemarin juga waktu rapat ini membahas juga bahwa orang kaya yang maksudnya adalah yang masih ditanggung atau penerima bantuan iuran gitu, Pak Rahmat? Ya, itu justru tidak hanya rapat kemarin sebenarnya, bahwa memang ketidak tepat sasaran itu ada 2 sisi ya. Yang pertama dari sisi banyak warga yang kaya yang menjadi peserta BPJS, barangkali kelas 3 ya, tapi ketika langkah tindakan kesehatan mereka justru menggunakan BPJS karena bisa ratusan juta. Tapi kan yang kedua adalah dari sisi ketidak tepat sasaran, ada warga yang semestinya itu tidak berhak mendapatkan iuran dari negara, tapi masih banyak warga orang kaya yang dibiayai oleh negara. Ini kan juga jelas ketidakadilan dan ketidak tepat sasaran. Meskipun definisi orang kaya dan miskin itu juga perlu didefinisikan, tetapi ketika banyak warga atau orang di kampung itu tidak menjadi peserta BPJS padahal sangat tidak mampu untuk kehidupan sehari-hari, juga masih butuh perhatian dari warga sekitar, tapi ada orang yang anaknya kuliah, ada orang punya aset yang lebih, ternyata juga dibiayai oleh negara. Ini kan juga sesuatu yang harus diluruskan. Nah, ini tidak hanya rapat kemarin sebenarnya, bahwa pembersihan data, perbaikan data, bahwa yang tepat sasaran itu yang menjadi hak jadi orang kaya, orang miskin itu harus dibiayai oleh negara, sedangkan yang tidak atau yang kaya itu harus mandiri, itu sudah menjadi isu yang selalu kita kedepankan, dengan solusinya adalah perbaikan data, verifikasi data, menggunakan pihak ketiga, apakah si A, si B itu benar-benar berhak mendapatkan iuran dari negara atau tidak. Nah, itu ya butuh waktu untuk menyelesaikannya gitu, Mbak Sylvie. Jadi kemarin itu yang dibahas adalah yang pakai BPJS orang kaya itu termasuk yang mandiri dan juga termasuk yang PBI, Pak ya? Tidak hanya yang PBI saja ya berarti ya, Pak Rahmat ya? Ya, kalau rapat kemarin itu justru sebenarnya isu utama adalah bagaimana kesiapan untuk perawatan kelas standar. Karena di dalam undang-undang amanah itu diberikan bahwa dalam perawatan rumah sakit itu diadanya adalah kelas standar, tidak ada kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 3. Nah, sekarang ini sedang proses uji coba kelas standar, jadi tidak ada pembedaan kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 3. Nah, ini memang masih perlu dibedah bagaimana kesiap-siapan dari rumah sakit, karena juga butuh infrastruktur, butuh investasi lagi ketika menggunakan kelas standar ini. Jadi sebenarnya bukan bicara soal isu kaya dan miskin, tapi adalah kesiapsiagaan dari pemerintah dalam ini BPJS, SJSN untuk mempersiapkan kelas perawatan standar. Namun demikian kita juga harus diakui di dalam menuju perawatan kelas standar itu juga harus kita bagaimana proses agar BPJS nanti sustainable. Bagaimana ketika banyak warga kaya yang belum masuk menjadi peserta BPJS. Nah, ini juga bagaimana ketika rakyat yang sudah kaya tapi atau yang menengah atau yang miskin yang kelas 3 saat ini yang tadinya bayarnya 35.000 ketika jadi kelas standar iurannya naik. Ini kan juga menjadi isu-isu yang banyak. Jangan sampai yang menjadi keberatan Komisi 9 adalah ketika nanti jadi kelas standar, iuran yang tadinya kelas 3 tidak mampu untuk membayar kalau nanti seandainya kelas standar itu akan disukan dengan harga yang baru. Jadi memang harus diakui meskipun pemerintah sudah menegaskan sampai 2024 iuran tidak naik. Artinya tetap iuran kelas 1, 2, 3 tetap sampai seperti ini, tetapi pelayanannya nanti adalah pelayanan standar yang tadinya saat ini adalah iuran 35.000 tapi mendapatkan pelayanan yang lebih dengan standar dibandingkan dengan kelas 3 yang didapatkan sekarang ini. Meskipun untuk sampai 2024 itu pelayanan kesehatan iurannya tidak naik,
yang disampaikan oleh pemerintah, tetapi kan harga 35.000 yang dia bayarkan, tapi pelayanan kan didapatkan naik gitu loh. Sedangkan kelas 1 yang membayarnya adalah 150.000, pelayanannya apakah nanti turun ataukah naik? Ya itu yang harus kita diskusikan. Tapi kalau dari ruang kamar kan jelas menurun ya. Yang sekarang ini menjadi rencananya adalah 1 kamar itu untuk 4 orang. Sekarang kelas 1 kemarin kan beda. Jadi otomatis kan turun gitu. Nah, ini harus kita kita timbang-timbang dengan hasil uji coba itu akan kita evaluasi. Jadi Mbak Silvi, kemarin itu isu utama adalah bagaimana kesiapsiagaan dari pemerintah, BPJS maupun SDSN dalam mempersiapkan menuju kelas perawat standar yang akan mulai diberlakukan sampai mulai 2 Januari 2023. Itu utamanya. Sedangkan isu orang kaya, kemudian orang miskin itu ada dalam rangka untuk mengintegrasikan bahwa ketika nanti orang kaya menjadi peserta BPJS, kita kolaborasikan karena nanti kelasnya kelas standar, yang kaya, yang miskin nanti pelayanannya sama, obatnya sama, perawat inapnya sama, ruangannya sama, tetapi ketika dia tidak berkeinginan untuk menjadi kelas standar, ya silakan menambah kolaborasi dengan integrasi kombinasi dengan BPJS swasta. Jadi asuransi swasta. Jadi inilah yang perlu, karena ini masih exercise ya, dengan masih uji coba, pasti ada trial and error ya, ada yang uji coba, mana yang perlu disempurnakan, ada bolong-bolongnya kita sempurnakan. Ya saya kira masyarakat dan kita semua dimohon untuk kita bersabar bersama ya, paling tidak kita concern Komisi 9 adalah agar BPJS pertama adalah sustainable dulu. Nah kemudian ketika sustainable, pelayanan juga tidak menurun, kelasnya sama, kemudian bagaimana strategi untuk mengoptimalkan orang kaya bisa jadi peserta BPJS, tetapi pelayanannya standar, tapi ketika mendapat keinginan yang lebih, maka kombinasi dengan BPJS dengan asuransi swasta. Pak Silvi. Ya, kita ke pendengar yang ingin menanggapi, boleh Pak Rahmat? Silakan Mbak. Ya, kita ke Majalengka dulu ya. Ada Pak Yanto di Majalengka. Selamat siang Pak Yanto. Iya, selamat siang Mbak. Iya, silakan Pak Yanto. Iya, saya mau bertanya, bisa kan ya? Iya, silakan Pak dengan Pak Rahmat. Ini dengan Pak Rahmat. Pak Rahmat, saya mau tanya, ini saya kan punya kartu JKN ya, sekeluarganya, anak 4, terus saya istri gitu. Itu dulu saya kan bikin di DKI-nya di Jakarta. Nah, saya sekarang ini tinggal di Majalengka gitu. Itu JKN saya kok nggak bisa dipakai di sana ya? Apa itu khusus DKI atau nasional gitu bisa dipakainya itu, Pak? Kartu JKN itu. Terus kalau misalkan kita nggak bisa di nasional itu bisa mutasi atau gimana gitu? Cuma gitu doang nih bertanya. Soalnya nih JKN saya nih kartu semuanya nggak bisa digunakan di Majalengka. Katanya ini kartu JKN Jakarta katanya gitu alasannya. Terima kasih, begitu aja nih. Mohon terima kasih. Ini lebih ke sangat teknis ya. Mungkin Pak Yanto di Majalengka kalau seperti ini mungkin yang bisa bantu jawab adalah orang BPJS-nya langsung ya, atau dari Dinas Kesehatan Jakarta. Kalau itu bantuan dari Jakarta gimana Pak Rahmat? Seperti itu ya Pak? Ya, prinsip kartu BPJS itu berlaku di seluruh Indonesia. Dimanapun ada rumah sakit, pelayanan, fasilitas dasar yang kerjasama dengan BPJS, ya bisa dipakai. Wajib hukumnya bisa dipakai, tidak ada halangan apapun, tidak ada halangan administrasi apapun. Nah kalau pada kasusnya Pak Yanto barangkali itu bisa dicek dengan ke BPJS, jangan ke rumah sakitnya, BPJS apakah kartunya itu masih aktif atau tidak, apakah masuk di dalam pembersihan data atau tidak. Kan memang banyak kasus ya, ini ada 9 juta warga yang disesuaikan datanya karena banyak yang meninggal masih menjadi peserta BPJS. Nah kemudian ini juga banyak ditemui di warga kami ya, di berbagai daerah ketika kami ketemu dengan masyarakat, Pak tiba-tiba kok kartu saya kok tidak aktif. Ternyata begitu sudah dikonfirmasi kepada BPJS sudah tidak aktif karena tidak masuk menjadi peserta BPJS. Nah ini sekaligus juga edukasi kepada masyarakat ya, silakan kalau ada warga kartu yang tidak bisa diakses atau bisa dimanfaatkan, langsung komunikasi dengan BPJS kantor setempat ya. Kenapa alasannya? Apakah karena sudah tidak dibiayai oleh negara? Kalau mandiri silakan. Apakah karena nunggak, ataukah karena telat, ataukah sudah sekian lama tidak aktif membayar? Itu menjadi banyak sebab-sebab kenapa BPJS kartunya itu tidak bisa
fungsi. Jadi silakan komunikasi dengan kantor BPJS setempat. Prinsipnya kartu ini adalah berlaku di seluruh Indonesia, Mbak Silvi. Baik, ya ini juga ada sejumlah WhatsApp nih dari pendengar ya, saya bacakan dulu. Dari Pak Wibowo menyampaikan BPJS dari awal konsepnya sudah salah. Kalau orang kaya tidak boleh pakai BPJS, ya jangan dikutip dong. Saya bayar BPJS tapi tidak pernah dipakai, saya pakai asuransi. Apa tidak malu BPJS tuh mau ambil duit orang tapi tidak tanggung jawab? Lebih baik ya Pak, daripada sakit, lebih baik Kak sakit gitu ya, Pak Wibowo. Kemudian Bu Lucy menyampaikan sepertinya Menkes mau membereskan krisis kepadatan penduduk. Dari lahirnya BPJS tidak ada tuh BPJS diaudit, makanya banyak yang tidak mau ikut. Kemudian penyakitnya jantung atau pasang ring karena pola makan tidak diatur, jadinya jantungnya tertutup lemak dan lain-lain gitu ya. Oke, terima kasih Pak Suprihatin. Silakan ditanggapi Pak Rahmat. Ya, saya kira sekali lagi prinsip BPJS Pak Wibowo ya, itu adalah prinsip wajib dan sukarela. Artinya wajib itu tadi semua warga negara tanpa kecuali. Kemudian juga gotong royong ya, yang mandiri untuk orang kaya yang mampu, sedangkan yang tidak mampu orang miskin yaitu negara hadir melalui pembiayaan atau dibiayai oleh negara. Nah, ketika ada hal seperti ini saya kira ya saya kira tidak sesuatu hal yang menjadi harus kita berterima kasih kepada amanah rakyat ini ya, bahwa sudah berapa jutaan warga yang tertolong oleh BPJS Kesehatan. Dulu ketika saudara kita, warga kita sakit, sebelum ada BPJS, saya kira jualan aset, jualan rumah, jualan untuk operasi jantung, operasi tubuh kita, banyak yang jualan aset. Tapi dengan adanya warga, dengan hadirnya BPJS ini, saya kira sudah begitu banyak terbantu. Nah, sekarang persoalannya adalah ketika tadi disampaikan, saya tidak sudah menjadi peserta BPJS, kok tidak menggunakan, itulah prinsip gotong royong. Gitu. Prinsip gotong royong itu yang mampu membayar sendiri, tetapi kalau pada akhirnya tadi sampaikan ada yang menjadi peserta BPJS kemudian menjadi peserta asuransi swasta yang lain, nah inilah menjadi salah satu concern dari Pak Menteri gitu. Saya kira kenapa tidak membayarnya satu saja untuk fasilitas dasar BPJS Kesehatan dengan X rupiah kelas standar. Nanti ketika yang lebih untuk mendapatkan pelayanan yang lebih, untuk tindakan medis yang lebih, silakan kolaborasi, terintegrasi dan kombinasi dengan asuransi swasta. Ini justru yang paling ideal gitu ya. Tetapi kan itu kan juga butuh pemahaman, artinya pemahaman dengan asuransi swasta belum tentu juga asuransi swasta mau, karena selama ini dia dapat semua premi yang didapatkan adalah X rupiah tanpa harus dibagi dengan BPJS Kesehatan. Nah ini kan butuh, kalau ternyata pada akhirnya nanti aturan dan kebijakan yang akan disampaikan oleh Pak Menteri itu mengharuskan ya warga negara tanpa, ya memang sekarang wajib, tetapi kalau ada warga yang kaya seperti Bapak tadi ya, ada yang peserta yang sudah tidak menjadi BPJS Kesehatan tapi menjadi swasta. Kalau seandainya semuanya warga yang kaya itu menjadi BPJS Kesehatan, kemudian lebihnya itu dibayar asuransi swasta, saya kira menjadi salah satu terintegrasi, prinsip gotong royong itu akan berjalan dengan baik dan dipastikan BPJS akan lestari dan bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada warga negara. Pak Silvi. Ya, kita ke pendengar lagi ya Pak Rahmat. Ada Pak Putra di Tangerang. Selamat siang Pak Putra. Oh, terputus, mohon maaf ya Pak Putra, bisa hubungi kembali 021-586-9000. Nah, kalau ini apakah akan ada rapat ke depannya Pak Rahmat dengan Menkes lagi untuk membahas terkait dengan tadi definisi orang kaya dan juga mungkin terkait dengan kris ya, rawat inap standar tadi Pak Rahmat? Ya, saya kira ini rapat panjang ya, karena ini sudah dibahas berulang kali dengan DPR RI, Komisi 9. Tentu yang paling urgent nanti adalah evaluasi dari pelaksanaan uji coba kelas standar. Nah, implikasinya nanti kan pelaksanaannya kan tinggal jalan saja, tetapi kan irisannya ke depan kan banyak, Mbak. Bagaimana fungsi atau bagaimana ke depannya nanti iurannya gitu. Nah, ketika 1, 2, 3 dihapuskan menjadi kelas standar, dampaknya kan pasti kan ke cash flow pada BPJS Kesehatan. Dampaknya juga berapa nanti yang akan dibayar oleh
secara mandiri oleh warga yang kaya untuk BPJS kelas standar. Bagaimana dampaknya yang tadinya saat ini kelas 3 nanti iuran yang akan dibayar menjadi kelas standar, karena saat ini yang kelas 3 bayar 35.000 didapat menjadi kelas standar, pasti akan lebih naik lagi, pasti akan lebih bagus lagi pelayanannya ketika dibandingkan kelas 3. Nah, inilah yang akan kita exercise, meskipun secara prinsip sudah ditegaskan oleh pemerintah, iuran sampai minimal 2023 tidak ada kenaikan, jadi tetap kelas 1, 2, 3 tetap berjalan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 membayar 150.000, 100.000, 35.000, tetapi pelayanan yang didapat adalah menjadi kelas standar. Yang tadinya kelas 1, Mbak, kamarnya cuma 2 orang barangkali ya, nanti akan menjadi 4 orang dalam satu ruangan. Nah, ini kan juga butuh uji coba dan sedang berlangsung, nanti akan kita evaluasi. Nah, ketika terjadi kegerahan dari kelas 1 yang tadinya 1 kamar 2, kemudian atau 1 menjadi 4 kamar, berbagi 4 kamar, bagaimana ini? Apakah kalau seandainya tidak terima, kalau seandainya ingin mendapatkan lebih, ya silakan kolaborasi dengan asuransi swasta. Jadi saya kira masih banyak isu, karena ini masih dalam proses evaluasi dan masih dalam taraf uji coba. Saya kira nanti akan diberikan jalan yang terbaik, bolong-bolongnya yang mana, kendalanya seperti apa. Paling tidak prinsipnya adalah bagaimana agar BPJS itu lestari, BPJS itu sustainable, sehingga dengan sustainable tetap tidak mengalami kesulitan keuangan. Saya kira juga akan bisa memberikan pelayanan kesehatan sampai kapanpun. Itu adalah yang kita harapkan, gitu, Mbak Silvi. Iya, kita kembalikan lagi ya Pak Rahmat, ada Pak Hari di Tangerang. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang Mbak Silvi. Selamat siang. Ya. Terima kasih sudah menunggu Hari. Ya, sama-sama Mbak. Pak narasumber DPR ya. Betul, Mbak. Komisi 9 DPR dengan Pak Rahmat Hadoyo. Ya, jadi ada beberapa hal yang ingin saya Mbak. Pertama, Menteri itu kan ujung tombak dari implementasi undang-undang, ya, maksudnya dia perwakilan pemerintahan yang dia bekerja berdasarkan undang-undang. Jadi sebelum peraturan itu digulirkan, itu DPR udah godok-godokan di situ, maksudnya mengandang undang-undangnya, yang disitulah fight-nya, benar-benar siapa yang memihak rakyat, gimana itu DPR tugasnya di situ. Nah, kalau sudah jadi undang-undang, udah diundangkan, tinggal ngawasi nih menteri kerjanya cocok dengan undang-undang nggak, sesuai dengan undang-undang nggak di situ. Satu itu. Kedua, mudah-mudahan BPJS kedepannya lebih banyak menebar manfaat untuk Indonesia ya. Yang ketiga ini mungkin ini Pak, tentang komentar Pak Menteri pas rapat dengar pendapat itu ya. Saya nggak tahu ini yang angkat menteri siapa, mungkin ini ujung dari imbasnya yang sesuatu urusan yang tidak diserahkan pada ahlinya kali ya. Kan Menteri Kesehatan dia nggak pernah berkecimpung di dunia kesehatan sebelumnya, sama kayak Menteri Pendidikan itu. Ya, gitu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari di Tangerang. Kemudian ada WhatsApp juga dari Pak Rebo di Surabaya. Saya umur 70 tahun lebih, punya BPJS dibiayai dari pemerintah, mau saya pakai operasi katarak apa bisa itu Pak Rebo. Pak Rebo cukup ini ya, datang ke puskesmas terdekat atau Vaskes 1 nanti biar dapat surat rujukan gitu, nanti biar diarahin ya sama orang puskesmasnya Pak Rebo. Tadi bisa ditanggapi Pak Rahmat dari Pak Hari di Tangerang? Pak Hari, justru Pak Menteri Kesehatan saya kira juga justru melihat bagaimana BPJS itu bisa berlangsung lestari, panjang umur, sampai kapanpun, berkelanjutan. Itu yang menjadi concern Pak Menteri gitu loh. Kalau saat ini beberapa waktu lalu pernah kita lalui ya, bahwa BPJS terjadi pendarahan, kesulitan keuangan karena keuangannya defisit triliunan gitu ya, puluhan triliun defisit, itu kan rugi ya rakyat gitu loh. Kalau BPJS tidak sehat, Pak Menteri melihat bahwa syarat utama BPJS itu bisa memberikan pelayanan kepada kesehatan itu syarat utama adalah BPJS harus sehat gitu loh. Kalau tidak sehat seperti kemarin, rumah sakit banyak belum terbayar, kemudian begitu triliunan belum dibayar pada rumah sakit, sehingga dampaknya juga ke rakyat, karena pelayanan dari rumah sakit pada rakyat juga mohon maaf ya, ada betul ya asal-asalan gitu loh. Duit saya belum dibayar oleh BPJS kok gitu loh. Sehingga ketika warga yang masuk ke BPJS
ada yang ditolak, kemudian pelayanan juga tidak optimal. Nah, itulah menjadi konsen Pak Menteri Kesehatan agar BPJS lestari, BPJS sustainable, dengan cara itu tadi kita bedah gitu loh. Mereka membedah, Pak Menteri membedah kenapa sih BPJS kemarin, pengalaman kemarin itu kok terjadi kekurangan uang, defisit keuangan, karena ada salah satunya tadi itu disampaikan dalam rapat kemarin itu karena tidak tepat sasaran. Banyak orang kaya yang menjadi kelas 3 tetapi ketika untuk fasilitas dasar dia tidak memanfaatkan dengan BPJS Kesehatan, tetapi ketika membutuhkan ratusan juta tindakan langkah kesehatan, mereka baru memanfaatkan BPJS Kesehatan. Itu kan fakta. Dan itu yang disampaikan oleh Pak Menkes itu juga bukan asal menyampaikan, karena itu demi untuk kelangsungan BPJS Kesehatan. Nah, kaitannya dengan Komisi 9 menjadi sangat concern agar satu sama dengan Pak Menteri, BPJS harus tetap lestari, tidak boleh terjadi mengalami defisit anggaran kemarin. Karena kalau defisit anggaran korbannya rakyat gitu loh. Rakyat diberi pelayanan oleh rumah sakit dengan asal-asalan karena mereka belum dibayar. Pernah loh beberapa 2-3 tahun yang lalu kan defisitnya puluhan triliun gitu loh. Nah, ini yang tidak boleh terjadi lagi. Nah, saya kira Komisi 9 dalam hal masalah kelas standar nanti salah satu menjadi isu krusial ketika nanti dijadikan kelas standar, bagaimana kelas 3 yang membayar mandiri gitu loh, yang 35.000 per bulan pun rakyat kita yang kelas 3 kan banyak juga mengalami keberatan atau kesulitan untuk membayar 35 per hari. Ketika dinaikkan menjadi kelas standar kan otomatis nanti akan naik gitu loh. Nah, ini DPR menjadi concern yang penting adalah agar jangan sampai naik begitu loh. Jangan sampai ada satu adekot nanti banyak mantan kelas 3. Karena mantan kelas 3 mandiri, kalau dibayar oleh negara, 88 juta warga negara yang dibayar oleh PBI atau dibayar oleh negara, saya kira tidak ada masalah. Berapapun rupiahnya akan dibayar oleh negara, tapi warga seperti yang mandiri yang membayar 35.000 ketika nanti kelas standar itu akan dinaikkan, ini yang menjadi concern Komisi 9 untuk ngawal gitu loh. Jangan sampai terjadi sekali lagi, adik mantan kelas 3 pembayaran mandiri. Sehingga ketika sakit mereka kesulitan harus menjual aset lagi, kan nggak boleh lagi. Nah, ini Komisi 9 selalu mendorong, dan itu menjadi concern kita untuk mengawal agar rakyat tidak terbebani, rakyat tidak mengalami kendala ketika bayar mandiri ketika nanti menjadi kelas standar. Nah, ini terus belum diputuskan Mbak Silvi terkait dengan berapa iuran, karena memang meskipun nanti kelas standar pelayanannya, tapi kelas masih berlangsung. Sekali lagi, kelas pelayanan nanti menjadi kelas standar, tapi pembayarannya berdasarkan kelas masih tetap berlangsung sampai 2023 nanti. Karena ini masalah yang sangat sensitif, masalah iuran, karena kelas standar, kalau kelas 1 tidak ada, kelas 2 jadi melebur jadi 1. Nah, ini menjadi proses kehati-hatian. Kami ingin agar rakyat tidak terbebani ketika menjadi kelas standar. Banyak warga negara yang tidak terbayarkan oleh negara tapi sudah tidak mampu untuk membayar kelas standar yang dari kelas 3 ini. Nah, ini menjadi concern kami. Jadi artinya saya pastikan Mas Heri bahwa Komisi 9 terus mengawal dan bersama rakyat untuk agar mendapatkan pelayanan kesehatan, dan bagi yang mandiri bisa tetap mampu. Nanti akan besarannya akan kita diskusikan pagi begitu, Mbak Silvi. Baik, ya kita juga nantikan bagaimana hasil nantinya ya Pak Rahmat. Terima kasih sudah bersama El Sinta siang ini Pak Rahmat ya. Baik, sama-sama Mbak Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.